Fokus on Infra on Location, kali ini saya sudah bersama Direktur Teknik dari PT Citra Karya Jabartor, pengelola Cisumdawu, Bapak Bagus Medi Suwarto. Pak Bagus, apa kabar? Baik. Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak, ngomongin Cisumdawu nih Pak, kan kita lihat pembangunannya idenya sudah dari lebih dari 10 tahun yang lalu begitu, tapi baru terrealisasi sekarang. Apa Pak yang menjadi kendalanya sehingga tertunda sekian lama? Jadi tol ini kan terbagi dua dalam konsep penyelesaiannya. Ada jalan tol yang dibangun pemerintah sebagai bagian VGF, Viability Gap Fund, artinya adalah pemerintah memberikan sumbangan atau hibah jalan tol kepada BPUJT agar tol ini layak. Sehingga 2010 memang menjadi domain pemerintah dalam rangka penyelesaiannya. Dan kami mendapatkan pemenang tender di 2017. Yaitu di bulan Februari kami mendatangi PPJT. Kami terjun secara aktif itu di awal 2018. Sehingga memang kendala yang terjadi 2010 adalah berada di domain pemerintah. Tapi kalau saya sekilas mengenai pengalaman kami di Cisumdawu adalah lahan. Lahan memang ini yang menjadi prioritas penyelesaian. Bagaimana penyelesaiannya lebih cepat, akurat, dan tidak ada masalah. Sebetulnya secara konsep ini ganti rugi untung. Ganti untung Pak, bukan ganti rugi ya? Ganti rugi. Karena kami melihat sekarang mulai dampak positifnya adalah masyarakat yang tidak terkena pun menginginkan dibebaskan. Itu yang kami alami sehingga cukup lama penyelesaian terhadap lahan-lahan yang perlu diselesaikan. Berarti dari tahun 2017 CKJT sudah pemenang tender lalu langsung aktif membangun begitu ya Pak? Membangun di 2018 kita mulai kencang setelah serah terima lahan. Karena lahan itu adalah domain pemerintah yang menyelesaikan, kami cuma diminta membantu yang disebut dengan namanya DTT, dana talangan tanah. Dana ini adalah kami berikan sebagai bagian kami membantu pemerintah yang akhirnya diganti kembali. Nah itu kita bergerak secepatnya. Oke Pak, berarti kan urgensi untuk keberadaan tol ini sudah muncul sejak lama. Kalau menurut Bapak kenapa Pak kemudian urgensi ini sudah ada dari lama? Ya memang ini pertama ya, Jawa itu berkembang pesat. Secara ekonomi memang telah ada Bandara Kertajati. Ini kunci. Bahwa Bandara Kertajati harus didukung oleh salah satu prasarana sarana yang memadai yang bisa mempercepat aksesnya ya Pak? Aksesnya, sehingga tol Cisumdawu yang diharapkan bisa memberikan pengembangan wilayah selain menuju ke Bandara Kertajati itu sendiri. Nah kebetulan hampir 94% ini melewati area Kabupaten Sumedang. Selebihnya Kabupaten Bandung dan Kabupaten Majalengka. Berarti akan ada pengembangan di wilayah-wilayah tersebut ya Pak. Boleh dijabarkan Pak profil tolnya seperti apa sih, mungkin panjangnya dan sekarang sudah terbangun berapa begitu Pak? Secara panjang total kami terkoneksi Cipali itu 61,175. Nanti kalau bisa terkoneksi dengan Bandara Kertajati, kami akan menambah kurang lebih 4 kilo. Sehingga tol ini menjadi tol yang menurut kami bisa bercabang. Yaitu bisa koneksi ke Cipali, tetapi juga bisa langsung menuju ke Bandara Kertajati dengan kita melewati yang namanya Aerocity. Yaitu konsep pengembangan wilayah Jawa Barat yang dikembangkan antara Kertajati dengan tol Cisumdawu, ada daerah yang namanya Aerocity. Itu yang akan menjadi daerah berkembang akibat daripada dampak pembangunan tol Cisumdawu. Oke Pak, bicara pembangunannya, berapa seksi sih Pak untuk pembangunannya sendiri dan sekarang sudah beroperasi berapa? Jadi gini, pemerintah memberikan hibah 2 seksi, yaitu seksi 1 dari mulai Cilenyi Pamulihan sepanjang 11,45 kilo. Ini sudah beroperasi dan selesai dan kami alhamdulillah sudah melaksanakan pentarifan. Yang kedua adalah dari Pamulihan Sumedang sepanjang 17,05 kilo, baru kemarin tanggal 15 Desember fungsional dibuka. Yang ketiga adalah dari Sumedang menuju ke Cipalaka. Itu CKJT kami yang membangun juga sudah selesai. Sehingga mulai hari ini panjang tol yang sudah kami operasikan adalah 11,45 ditambah 21,1. Berarti 32,55 km. 4 ini kami tarikan semuanya di Februari ini kita kejar waktu sesuai dengan instruksi dari Pak Dirjen Pak Menteri untuk diselesaikan di Februari. Kami terus
melakukan diskresi dan tindakan-tindakan bagaimana mempercepat. Walaupun kendala pertama adalah cuaca. Hampir setiap bulan, kita tarik sampai dari bulan September, itu 24 hari itu adalah hujan. 24 hari Pak dari 1 bulan. 1 bulan rata-rata. Sehingga ini memang perlu effort yang tinggi. Yang kedua adalah kontur. Medannya saja berat. Iya, tadi saya lihat juga memang konturnya berkelok-kelok. Beberapa memang kami akui ada terjadi longsor, walaupun tidak menjadi masalah karena tidak merusak median, tetapi menjadi perhatian untuk kami tangani. Selain tadi hujan, juga kontur, juga medan, di mana kami banyak melalui jalan-jalan kabupaten yang kapasitas daya dukungnya memang tidak memadai untuk truk-truk proyek melewati jalan tersebut, sehingga ini akan juga cukup menghambat, sehingga kami perlu effort bagaimana distribusi barang ini bisa cepat sampai ke proyek. Pak, kalau misalnya selama ini sebelum ada tol Cisumdawu, memang tumpuan akses masyarakat tuh ke jalan mana Pak? Jadi gini, jalan akses yang lama ini kan sudah dibangun zaman Daendels dulu, dari Anyer Panarukan melewati Cadas Pangeran. Ini sudah ratusan tahun, memang menurut kami sudah beberapa terjadi rehabilitasi. Terakhir mungkin pernah dengar adanya longsor. Ini yang membuat juga pengguna jalan khawatir terhadap kontur yang terus terkikis dengan hujan, cuaca, dan kondisi-kondisi lain. Sehingga kami jalan tol akan menjadi pilihan. Alternatif kepada pengguna jalan, silahkan untuk pengguna jalan tol atau tetap menggunakan jalan arteri. Tentunya konsekuensinya nantinya adalah berbayar. Hanya yang dulu biasanya dari Cilenyi ke Sumedang atau Cimalaka 2 jam, sekarang cukup 20-25 menit. Berarti hampir 80% waktu yang dipangkas Pak? Betul. Baik. Itu kalau dihitung berdasarkan BBM, menurut kami ya, bukan karena pengelola jalan tol, lebih baik lewat jalan tol. Nah, karena irit, BBM, bahan bakar, dan waktu tempuh dan juga. waktu tempuh. Tentu, Pak. Oke, baik. Pak, kalau dari pengoperasian seksi 1 sejak Januari 2022 kemarin, evaluasinya seperti apa Pak? Apakah sudah untuk target LHR-nya sudah tercapai dan target pendapatan juga sudah tercapai belum? Jadi memang untuk waktu pemulihan masih belum. Karena pemulihan ini hanya sebagai penyangga sebentar, karena masih tetap lewat Cadas Pangeran. Nah, nanti kalau sudah betul-betul operasional secara tarif, kita bisa lihat. Tetapi kenyataan fungsional nih, hampir ada kenaikan 2-3 kali lipat. Setelah pengoperasian fungsional 2? Fungsional tadi. Ini benar-benar berdampak positif kepada kami, investor swasta, yang sangat didukung pemerintah, sebagai bagian yang kami turut membangun negeri. Khususnya di bidang pembangunan jalan tol. Khususnya di wilayah Bumi Pahariangan Jawa Barat ya Pak. Jawa Barat.